Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua serta yang mengikuti kajian kita melalui media kita, semua yang kami cintai, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan oleh Allah untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, pengajian kita khataman kitab akidah yang bersanad. Khataman kitab akidah yang bersanad, yaitu Aqidah Syarhus Sunnah karya Imam Abu Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzani, murid Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yang insyaallah nanti di majelis khatam, majelis akhir, mungkin barangkali kurang 4 pertemuan kita khatam, kita sampaikan lagi dengan rinci sanad kita kepada Imam Al-Muzani. Ya mungkin termasuk barulah, waktu pertemuan dulu yang saya sampaikan itu masih minim ya, belum disiapkan. Nah, pada malam hari ini kita akan mengambil tema sesuai dengan urutannya, yaitu al-imsak an takfiri ahlil qiblah, yaitu menahan diri tidak boleh mengkafirkan orang muslim yang ahli kiblat. Ahli kiblat itu yang ahli sholat ke Ka'bah. Orangnya rajin sholat ke Ka'bah itu kita secara umum hukum dasarnya tidak boleh mengkafirkan ya. Kecuali ada bukti pelanggaran ya. Itu yang kita baca bi isnadi ila bi asanidi ila al-muallif al-imam al-Muzani rahimahullah qala wal imsaku an takfiri ahli al-qiblati wal bara'atu an takfiri ahli al-qiblati wal bara'ati minhum fima ahdatsuhu malam yabtadi'u dalalah famani btada minhum dalalan kana ala ahlil qiblati kharija wa minad dini mariqa wa yataqarrabu ila Allahi azza wa jal bil bara'ati minhu wa yuhjaru wa yuhtaqaru wa tujtanabu ghuddatuhu fahiya a'da min ghuddatil jarabi. Imam Abu Ibrahim Ismail Al-Muzani rahimahullah berkata, wal imsaku, dan diantara akidah sunnah, akidah ahlu sunnah adalah al-imsaku, menahan diri, an takfiri ahlil kiblati, dari mengkafirkan ahli kiblat, ahli sholat ke Ka'bah, wal baro'ati, dan menahan diri dari baro'ah, dari berlepas diri, minhum, dari mereka ahli kiblat, fima ahdatsuhu, dalam perkara yang mereka berbuat salah di dalamnya, ahdatsu malam yabtadi'u dhalala, selagi mereka tidak melakukan bid'ah yang sesat. Famani btada'a minhum dhalala, siapa yang mengadakan atau berbuat bid'ah yang sesat dari mereka, kana ala ahlil kiblati kharija, berarti ia
sudah keluar dari ahli kiblat. Wa minad dini, dan dari agama ini mariko, telah melesat keluar. Wa yutaqarrabu ilallah, dan pada saat seperti inilah dijadikan sebagai wasilah taqarrub untuk mendekat kepada Allah Azza wa Jal. Dengan cara apa? Bil bara'ati minhu, dengan berlepas diri dari orang itu. Wa yuhjaru, dia dihajar, ditinggalkan, tidak disapa. Wa yuhtaqaru, dia dihinakan. Wa tujtanabu, dan dijauhi ghuddatuhu, penyakitnya. Fahiya, sesungguhnya penyakitnya a'da, lebih menular, min ghuddatil jarab, daripada penyakit jarob, ya. Jarob itu penyakit tertentu, penyakit kulit yang menyerang hewan, ya, sangat dikenal. Hewan onta kalau kena penyakit jarob, nah itu langsung merantak ke yang lain cepat sekali. Itu tentu dikenal oleh orang yang peternak onta, atau kemarin penyakit kuku dan mulut, model begitu ya. Artinya dia penyakit yang cepat sekali menular, ya, cepat sekali menular, dan dalam 7 hari bisa berkelimpangan mati gitu. Jamaah sekalian rahimakumullah, kali ini untuk pertama kali saya sengaja akan membacakan penjelasannya dari Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, hafizahumullah wa nafa'anallahu bi ulumihima. Ya, nanti kalau udah selesai ada waktu kita ngambil penjelasan dari Syekh Ahmad An-Najmi, hafizahullah. Kata beliau begini, Profesor Abdul Razak Al-Badr, yang wajib dalam bab takfir dan tidak takfir, memvonis kafir seorang muslim apa tidak, yang wajib adalah harus bersikap tawassut, wasatiyah, bersikap adil, bersikap tengah-tengah, moderat, tapi dalam ukuran agama Islam, bukan moderat dalam ukuran orang liberal. Ya, istilah bisa ditarik-tarik ke sana kemari. Yaitu tawassut bainal ghuluwi wal jafa, antara sikap berlebihan dan sikap kurang. Berlebihan tidak boleh, kurang tidak boleh. Ya memang harus proporsional, ya tengah-tengah dengan ukuran agama Islam. Nah, kalau agama Islamnya yang dituduh radikal, yang menuduh itu yang perlu dipertanyakan, siapa dia, gitu kan? Siapa dia kok agama Islam disebut radikal, ya. Jadi harus tengah-tengah, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, tidak berlebihan, tidak kurang. Harus wasat, wasatiyah, wasatun, tawassut. Tidak ifrat, tidak tafrid. Sama, ifrat itu ghulu, tafrid itu ya jafa. Nah, untuk bisa memastikan bahwa kita berada pada posisi wasatiyah, dan sikap kita wasatiyah secara presisi, secara praktis, bukan secara klaim, maka caranya adalah harus kita berpegang teguh dengan kebenaran dan petunjuk yang datang dari Allah. Itu caranya, ya, itu caranya. Ya persis seperti Rasulullah kan tawassut, para sahabat kan tawassut, para imam madzhab 4 kan tawassut. Yang ekstrim itu kan ahli bid'ah, ya Khawarij, Syiah, Jahmiyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Batiniyah, itu mereka kan ekstrim semua. Jadi yang tawassut itu ya ngikuti Nabi Muhammad SAW. Maka harus dengan luzum, menetapi, tidak meninggalkan, konsisten memegangi petunjuk yang datang dari Allah. Artinya ada bukti qala Allah, ada datang dari Nabi, ada bukti qala Nabi, begitu ya. Apalagi sudah ada ijma' dari sahabat,
ajma'as sahaba, ajma'as salafus saleh. Ya, an alladzi jaa anillah wa an rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu muqaddimah. Selanjutnya ucapan Imam Al-Muzani, wal imsaku an takfiri ahlil qiblati. Kita harus menahan diri dari memvonis kafir orang muslim ahli kiblat, yaitu orang yang sholat menghadap ke Ka'bah, yang mana ia punya kesalahan, yang kesalahan tidak mengeluarkan dari agama, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla salatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana fadzalikal muslim alladzi lahu dhimmatullah wa dhimmatu rasulih fala taghfirullah fi dhimmatihi. Man shalla salatana, siapa yang sholat persis seperti sholat kita sehari 5 kali menghadap ke Ka'bah, bukan yang sholat waktu telu ya, sehari hanya 3, yang 2 nggak diakui misalkan, itu beda lagi, itu sudah bid'ah dhalalah itu ya. Siapa yang sholat seperti sholat kita, wastaqbala qiblatana, menghadap kiblat kita, sholatnya sama, kiblatnya sama, ya berarti muslim. Wa akala dhabihatana, dan memakan sembelihan kita, fadzalikal muslimu, maka itu adalah orang muslim, alladzi lahu dhimmatullah wa dhimmatu rasuli, yang memiliki tanggungan Allah dan tanggungan Rasulnya. Orang ini berarti maksum ya, dijaga, kita pun wajib menjaganya. Jadi tidak halal darah dan kehormatannya. Fala taghfirullah fi dhimmati, maka janganlah kalian ya membatalkan Allah, mengkhianati Allah ya dalam tanggungannya, karena masih ditanggung sama Allah, maka jangan dikhianati ya, jangan dicitrai. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, hadis rawahu Al-Bukhari. Maka barang siapa, kata beliau, yang kondisinya seperti ini, hukum asalnya kita tidak boleh mengkafirkan. Dia muslim, kita yakini dia muslim, dan tidak pindah dari agama Islam kecuali dengan cara yakin. Masuknya dengan cara yakin, maka keluarnya juga dengan cara yakin. Dan kita tidak boleh mengikuti jejak orang Khawarij, orang Mu'tazilah ya, yang mudah sekali dan cepat mengkafirkan siapa orang atau siapa saja yang menyalahi pemikiran mereka dan cara mereka. Mudah sekali Khawarij, Mu'tazilah mengkafirkan. Nanti kita terangkan lebih mudah lagi ya, karena di luar itu yaitu orang Syiah, orang Rafidhah. Baik. Nah, ini penting. Wa qaulihi wal bara'ati minhum. Nah, ini krusial sekali. Kalau salah i'rab, salah baca, kita bisa sesat ya. Di sini yang benar wal bara'ati, bukan wal bara'atu. Kalau wal bara'atu berarti kita wajib berlepas diri dari orang muslim. Padahal ini ma'tuf kepada wal imsaku an takfiri anil bara'ati gitu. Ya, kalau dibaca dhamma al bara'atu berarti ma'tuf kepada al imsaku. Pertama, harus tidak boleh mengkafirkan. Kedua, kita berlepas diri dari mereka. Padahal tidak boleh mengkafirkan, tidak boleh berlepas diri. Memutus hubungan cinta hati itu namanya bara'ah. Bara'ah itu qat'us silah ad-diniyah, memutus hubungan keagamaan, yaitu asilah al-qalbiyah minal mahabbah ya, wal wafa, wal mawaddah, wan nusra. Jadi bara'ah itu ada, kita punya akidah namanya al-wala wal bara'. Al-wala itu adalah loyalitas, maksudnya loyal kepada Allah dan kepada hamba-hamba Allah, orang mukmin. Sementara bara' adalah berlepas diri
dari kesyirikan dan orang-orangnya, ya, dari musuh-musuh Allah dan ajarannya. Nah, di kita tidak boleh baro'ah, ya, ada dua nanti baro'ah, ada dua macam, ya. Yang satu ini yang pertama nggak boleh, kita tidak boleh takfir, tidak boleh baro'ah minhum, dari ahli kiblat, fima ahdatsuhu, dalam hal yang mereka berbuat salah di dalamnya. Karena salah, tidak boleh langsung baro. Udah sabar aja, mereka masih saudara kita, walaupun salah, masih saudara kita, tidak keluar dari Islam. Mereka masih saudara, masih berukhuwah dengan kita, punya hak ukhuwah yang wajib ditunaikan. Sehingga maknanya ini adalah wal imsaku, pertama anil takfir, kedua wal imsaku anil baro'ah, menahan diri, tidak boleh berlepas diri dari mereka, minhum fima ahdatsu. Wa hadza khasun biman akhta aw waqa'a fi zalla min ahli sunnah. Ini terkait dengan, khusus terkait dengan kesalahan atau ketergelinciran dari ahlu sunnah, maka kita pun ya menahan diri, tidak boleh mengkafirkan pertama, kedua tidak boleh berlepas diri. Mereka masih saudara kita, li'annahu la ahada ma'sumun minal khata' wa zalal, karena tidak seorang pun yang bebas suci dari kesalahan. Ya kita anggap ya wajar, ya, orang muslim berbuat salah ya dimaklumi. Qala Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Perhatikan Imam Adz-Dzahabi, seorang yang pakar hadis, kritikus hadis, ahli jarh wa ta'dil, pakar tentang para rawi, para ulama. Beliau menyatakan begini, lau annana kullama akhta'a imamun mujtahidun fi mas'alatin khata'an maghfuran la hajarna wa bada'na lama salima ahadun minal a'immah. Seandainya kita setiap kali ada imam mujtahid yang salah dalam satu masalah, satu perkara, dengan kesalahan yang masih diampuni, ya, kalau setiap kali ada imam mujtahid salah, yang salah bisa diampuni, lalu kita hajarna, kita hajar itu kita basek, ya, bahasa Jawa dibasek itu enggak disopo, ya, diceng, dijauhi, diisolasi, ya, wabadakna, dan kita bid'ah-bid'ahkan, kita langsung vonis dia bid'ah, ahli bid'ah, lama salima ahad, niscaya tidak akan selamat seorang pun minal a'immati, dari para imam. Kalau sikap kita seperti itu, ya, jadi harus bisa membedakan mana kesalahan yang ditoleransi, mana kesalahan yang kita harus berlepas diri. Ya, secara umum kalau soal-soal ijtihadiyah, apalagi fiqhiyah, ya secara umum itu ditoleransi. Tapi kalau kesalahan di bidang akidah yang mewajibkan mufaraqah, maka kita harus berlepas diri. Baik. Itu sudah diterangkan sama Majelis Ulama Indonesia dengan kriterianya jelas gamblang. Ya, perbedaan dari Majelis Ulama yang sebelumnya, ya, pengurus sebelumnya, yang ada ikhtilaf, ada iftiraq. Kita umat Islam wajib membedakan itu. Kalau ikhtilaf itu harus toleransi, kalau iftiraq itulah yang harus berpisah, disikapi dengan tegas dan berpisah. Taib. Walakin istasnal musannifu rahimahullah ba'da dzalika man lam yakun min ahli sunnah. Tapi al-musannif Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i rahimahullah setelah itu mengecualikan yang tidak ditoleransi, yang tidak disikapi dengan wala, ya, yaitu orang yang salah bukan dari ahli sunnah, ya. Faqala, beliau mengatakan, malam yabtadi'u dhalalan, selagi
mereka itu tidak membuat bid'ah sesat. Famani ba'tada amin dhalalan, siapa yang membuat bid'ah sesat dari mereka, kana ala alil kiblati kharija, berarti memang dia sendiri sebelum kita keluarkan, dia sendiri sudah keluar dari ahli kiblat gitu kan. Sebelum kita keluarkan atau kita sikapi dengan hajar tabdi, dia sendiri sudah milih jalan itu. Dia keluar dari jalannya ahli kiblat. Wa minad dini mariko, dia keluar dari agama Islam, mariko. Nah, pada saat itu kalau dia melakukan dosa-dosa bid'ah besar seperti ini, khususnya di dalam bid'ah akidah, berkaitan dengan akidah, walaupun akidah nanti itu melahirkan namanya bid'ah ritual ataupun amalia ya. Kadang memang setiap bid'ah amalia ya lahir dari tasawur, persepsi yang salah untuk bid'ah, atau dari pikiran bid'ah atau akidah bid'ah. Wa yutaqarrab ilallah. Nah, caranya supaya kita ini berpahala kepada Allah, berpahala dari Allah ya, diberi pahala oleh Allah, kita harus bertaqarrub kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara bil bara'ati minhu, berlepas diri dari orang itu. Tidak ada hubungannya, dia bukan saudara saya. Hati kita putus, tidak ada rasa cinta, yang ada benci kepada dia. Wa yujaru, lalu orang itu kita tinggalkan, tidak kita sambung. Wa yutakor, tidak kita agungkan, tidak kita hormati sebagaimana ulama-ulama Ahlussunnah, tapi kita hinakan, kita anggap rendah, kita tidak memuliakannya karena dia sudah merendahkan diri. Memang dia rendah, kita pun tidak akan memuliakannya. Nah, kata Syekh Abdul Razak hafizallah, siapa yang membuat bid'ah sesat, membangun agama di atas qawaid ahli bid'ah, menyalahi sunnah-sunnah, maka harus disikapi dengan baro'ah. Baro'ah dari mereka, baro'ah dari jalan mereka. Mereka dihajar supaya kita selamat dari bid'ahnya ya, supaya kita bisa menjaga agama kita. Ini salah satu manfaat daripada hajar yang kembali kepada pelaku hajar. Jadi kita yang menghajar, kenapa sih kita menjauh dari ahli bid'ah? Menjauh dari ahli bid'ah itu namanya hajar. Berarti kita adalah hajir, orang yang sedang menghajar. Apa manfaatnya kita menghajar ahli bid'ah? Oh, ada manfaat yang kembali ke kita, ada manfaat yang kembali kepada orang yang dihajar. Ada hajir yang menghajar, ada mahjur yang dihajar. Yang kembali kepada hajir, orang yang menghajar adalah seagama kita akan selamat. Selamat dari kebid'ahannya ya. Dan ini harus kita ukur sendiri ya, untuk maslahat dan mudarat maslahatnya ini. Sementara kalau manfaat hajar yang kembali kepada al-mahjur, orang yang dijauhi, adalah dia memberi nasihat kepada orang itu bahwa kita bersikap begini karena dia melakukan bid'ah supaya tobat. Tapi manfaat kepada orang yang dihajar ini biasanya kalau yang mayoritas itu ahlu sunnah, lalu muncul ahli bid'ah. Nah, biasanya itu yang dihajar efektif untuk menghajarnya untuk tujuan membuatnya tobat. Itu termasuk salah satu hukuman sosial, membuat dia sadar. Tapi kalau biasanya masyarakat campur, mereka juga jumlahnya besar, ya dihajar ya mereka menter saja. Jadi manfaat yang kembali mereka tidak ada ya. Jadi kembali kepada diri kita saja bahwa kita selamat dari kebid'ahan mereka. Itu saja, baik dunia maupun di akhirat tidak tersangkut bid'ah. Wa qauluhu, ucapannya watu tanabu ghuddatuhu, dan harus dijauhi. Ghuddah itu kan kelenjar ya. Harus dijauhi kelenjarnya, karena kelenjarnya itu lebih menular daripada kelenjarnya onta yang kena penyakit jarob. Jadi kalau hewan kena penyakit kulit jarob, begitu kena
cairannya, hudda itu cairannya, ya udah langsung merantak. Jadi maka jauhilah cairannya, karena cairan bid'ah itu lebih ganas daripada cairan penyakit jarab, gitu ya. Nah, ini disampaikan oleh Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala. Baik, selesai dari beliau, masih ada waktu, mari kita baca stressingnya beda ya, dari Imam Syekh Ahmad An-Najmi, Ahmad bin Yahya An-Najmi hafizahullah. Beliau mengatakan begini, jamaah rahimakumullah, menahan diri tidak mengkafirkan ahli kiblat itu hukumnya wajib. Kita tidak boleh mengkafirkan seorang muslim hanya karena melakukan dosa, mencuri, berbohong, membunuh, korupsi. Itu dosa semua, namanya itu dosa besar, tapi tidak membuatnya kafir, maka kita pun tidak boleh mengkafirkan, kecuali kalau dia menghalalkannya. Nah, itu beda lagi. Keyakinan menghalalkan yang diharamkan oleh Islam, maka itu murtad. Termasuk yang sangat berbahaya sekali ini soal pertama tentang kawin beda agama. Muslimah dihalalkan oleh orang liberal nikah sama orang kafir. Kalau ada muslimah nikah dengan orang kafir, itu dosa besar, sangat besar, jijik sekali, tapi tidak sampai kafir. Sangat dikhawatirkan ya, tentang nanti akibatnya sampai kufur itu, karena memang sudah tidak sah, hubungannya nanti kan zina terus. Muslimah nikah dengan kafir. Tapi orang yang menghalalkan pernikahan ini walaupun tidak pernah melakukan, dia kafir, gitu kan? Jadi keyakinannya itu yang menghalalkan apa yang diharamkan Allah itu lebih dahsyat dosanya daripada pelaku dosa itu sendiri. Pelaku dosa masih maksiat, begitu menghalalkan ini adalah kafir. Sama termasuk yang sangat miris soal LGBT. Yang menghalalkan LGBT kafir walaupun tidak pernah melakukan LGBT. Pelaku LGBT hanya dosa besar, keji, ya, lebih keji dari zina, tapi tidak boleh dikafirkan. Begitu dia membela menghalalkan, itu hak asasi manusia, terserah dia, ya, itu haknya, orientasi seksualnya. Ngapain apa namanya kita ikut-ikutan, sudah itu halal, boleh-boleh saja, terserah. Nah, ini bahaya karena keharamannya adalah sesuatu yang ijma, sesuatu yang haramnya ijma terus dihalalkan, maka yang menghalalkannya kafir, murtad. Ya, sama dengan menghalalkan zina, menghalalkan khamr dan seterusnya dari perkara-perkara yang jelas hukumnya haram secara ijma dalam agama kita, agama Islam. Karena itu ya artinya apa ya, penting belajar ilmu, penting hati-hati, ya penting menjauhi bid'ah, menjauhi kesalahan, supaya kita tidak, Masya Allah ya, karena bid'ah-bid'ah itu banyak yang sampai pada tingkat bid'ah mukaffirah, menyebabkan pelakunya kafir, gitu kan. Nah, dalil bahwasanya sekedar salah, sekedar dosa besar itu tidak kafir, dasarnya surat Hujurat ayat 9 sampai 10 soal perang. Orang muslim berperang dengan orang muslim, bunuh-bunuhan, itu dosa besar, tapi bukan kafir, masih bersaudara dalam iman. Allah berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma
فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. Perhatikan dari awal, kalau ada dua kelompok orang mukmin saling berperang, loh, kelompok mukmin saling berperang, disuruh fa'aslihu bainahuma, kamu islah antara dua kelompok itu, sampai ya innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Ini yang sudah bunuh-bunuhan, yang sudah melakukan dosa besar dan bahkan disebut kufur kecil, membunuh saudara muslim itu ya, maka itu masih mukmin, masih bersaudara dalam iman. Innamal mu'minuna ikhwah. Ini kalau dosa besar tanpa menghalalkan dan bukan dosa kufur ya. Baik. Di dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nah ini dalil kedua. Dalil kedua soal minum khamr. Minum khamr, mabuk-mabukan dan sejenisnya itu dosa besar tapi tidak kufur. Sehingga kita tidak boleh mengkafirkan orang yang mabuk. Bahkan raja mabuk pun tidak boleh dikafirkan. Ya mabuk, ya sholat, ya mabuk, ya sholat, ya mabuk, ya sholat, ya mabuk ditangkap masuk penjara, mabuk misalkan begitu, tidak boleh dikafirkan. Dia muslim, fasik. Fasik itu rusak, keluar dari ketaatan. Tapi bukan kafir, beda kafir dengan fasik gitu. Lain. Nah, utian Nabi sallallahu alaihi wasallam bisakron. Nabi didatangkan kepada Nabi seorang pemabuk. Fa umira bidarbihi, lalu fa amara bidarbihi, lalu Nabi memerintahkan orang ini silakan dicambuk. Setelah proses hukum memang terbukti atau ngaku, maka dicambuk. Faminna man yadribuhu, dicambuk 40 kali. Faminna man yadribu, di antara kami ada yang memukulinya biadi, dengan tangan. Wa minna man yadribu bina'li, ada yang dari kita yang memukuli dengan sandalnya. Wa minna man yadribu bithawbihi, ada yang memukulinya dengan bajunya. Falamma insarafa qala rajulun, ketika sudah selesai genap 40 kali cambukan, orang itu pergi. Nah, ketika dia pergi, ada orang yang komentar begini, komentarnya, malah akhzahullah, kenapa kok terus mabuk, semoga dihinakan sama Allah. Jadi dia berdoa semoga dihinakan sama Allah. Kenapa dia mabuk? Gak berakal kali, semoga dihinakan sama Allah. Itu doanya, doa jelek. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menegur, la takunu aunas syaitani ala akhikum, tolong janganlah kalian menjadi penolong setan dalam memusuhi saudara kalian. Saudara kalian yang mabuk itu dimusuhi sama setan, bahkan menjadi korban setan. Lah kok kamu jangan sampai malah mendukung setan, musuhi saudara kalian. Harusnya berpihak pada saudara kalian, bareng-bareng ngadepi setan. Jadi ini tidak boleh ya. Padahal itu baru ahzahullah, bukan mengatakan kafir ya. Jadi apa buktinya di situ? Nabi menyebut akhikum, pemabuk itu disebut saudara. Saudaramu itu, saudara seagama. Jangan kamu musuhi, kamu jangan bergabung sama setan dalam memusuhi saudaramu.
Lah orang itu ceritanya minum khamr sudah berkali-kali. Makanya kenapa orang ini sampai jengkel itu karena berkali-kali. Mabuk lagi, mabuk lagi, mabuk lagi sampai jengkel. Kenapa dia kok mabuk terus? Ya, ahzahullah. Nah, ini tidak boleh ya. Nah, kita katakan bahwa siapa yang melakukan satu dosa besar lalu diulang-ulang berkali-kali, kita tidak mengkafirkannya kecuali kita mengkafirkannya kalau dia menghalalkan perbuatan itu. Kalau dia bilang ya nggak apa-apa, cambuk aja, halal kok bagi saya khamr, ya sudah kafir kalau begitu ya. Baik. Qauluhu wal bara'a minhum wal bara'ati minhum fima adatsu tadi ya. Nah, ihdas itu apa? Ya ihdas itu memang berbuat salah, berbuat jahat, berbuat kriminal, berbuat dosa. Nabi bersabda, la'anallahu man awa muhditsan. Allah melaknat siapa yang melindungi pelaku dosa. Pelaku dosa jangan dilindungi. Kita akan dilaknat oleh Allah, memberi perlindungan, membela-bela. Di sini sebenarnya advokat-advokat itu ya, para advokat itu sudah bermain api ya. Dia bisa bermain api. Profesinya itu profesi yang di tepi jurang. Kalau dia membela orang benar, orang baik, bagus. Kalau dia membela orang yang jahat, sampai bagaimana orang jahat ini keluar dari jerat hukum ya, gara-gara dia sekarang pandai. Nah, itu yang jadi soal ya. Atau jelas yang salah karena kepiawaiannya akhirnya dibela, akhirnya menang. Itu advokat ini bermasalah di akhirat, bahaya juga. Maka hati-hati. Sama hakim juga demikian ya, jaksa juga demikian. Sehingga salah dituntut jadi salah ya. Pokoknya hakim, jaksa, polisi, advokat, nah itu kan sama ya, semua penegak hukum itu rentan sekali. Kalau tidak bertakwa kepada Allah, sudahlah, nggak usah masuk di wilayah itu ya. Itu pusaran yang membawa banyak orang tenggelam dan mati ya, gitu ya. Baik, jamaah rahimakumullah, kecuali dan termasuk ihdas adalah berlaku bid'ah selagi tidak membuat bid'ah sesat. Siapa yang melakukan bid'ah sesat maka ya baru dibarok. Nah, lalu di sini Syekh Ahmad Najmi mengingatkan siapa yang membuat bid'ah dalam agama dengan satu bid'ah, ya udah dia dianggap sebagai sesat karena sabda Nabi wa kullu bid'atin dhalalah. Begitu sabda Nabi. Ya, hadis sahih Abu Dawud, Tirmidzi dan lain-lain. Baik. Barang siapa membuat bid'ah sesat dari ahli kiblat, maka dia sudah keluar dari ahli kiblat dan keluar dari agama. Ya. Dan kita pun tidak mengatakan kafir, baro'ah boleh ya. Tapi kalau soal kafir, kecuali sudah terbukti bid'ahnya itu bid'ah mukaffirah, bid'ah yang memang menyebabkan orang itu kafir. Seperti mengatakan firman Allah itu makhluk, ciptaan Allah. Allah tidak bisa bicara. Ya, Quran itu makhluk. Yang katanya Quran itu bicaranya Allah, ucapan Allah, firman Allah itu makhluk. Allah itu tidak punya sifat. Nah, itu bid'ah, bid'ah kufur. Itu bid'ah kufur, seperti bid'ahnya Jahmiyah, bid'ahnya Mu'tazilah. Begitu pula orang yang mengatakan boleh memberontak kepada pemerintah muslim yang sah, apalagi yang adil ya. Itu adalah bid'ah yang sesat, menyesatkan. Karena Nabi bersabda untuk orang Khawarij yang keluar dari Khulafa Rasyidin, keluar dari Sayyidina Ali misalkan, itu yamrukuna minad dini muruqa sahmi minar ramyah. Mereka itu melesat dari agama, melesat lepas dari agama seperti lepasnya dan melesatnya anak panah dari sasaran. Dari sasaran dia tembus. Ya, dia tembus. Tapi dilihat tidak ada dosa, tidak ada darahnya. Sepertinya kalau dilihat, wah dia sampai kena tembus.
tapi nggak ada darahnya di anak panahnya itu ya. Nah, pada saat seperti inilah maka sikap yang benar kita harus baro'ah, itu sebagai ibadah kita kepada Allah. Kita harus menghajar, kita harus merendahkan, menghinakan, kita harus menjauhi cairannya, subhatnya, bid'ahnya, karena itu lebih ganas daripada virus. Kalau kemarin sudah COVID ya, daripada COVID, daripada bahasanya orang apa, ingusnya misalkan, atau cairan mulutnya orang yang atau cairan paru-parunya orang yang kena COVID ya, itu kan menular ya. Ya, ini lebih menular daripada itu bid'ah ini. Baik, jamaah rahimahullah, alhamdulillah ya, untuk dua ini selesai. Nah, kita sempurnakan di sini ya. Kita sempurnakan di sini. Tadi sudah sampaikan bahwa yang takfiri itu siapa? Khawarij, Syiah, Rafidhah, Mu'tazilah, ya Jahmiyah, itu orang-orang takfiri. Kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah ini tidak takfiri. Kita wasatiyah. Kita hanya mengkafirkan apa dan siapa yang dikafirkan oleh Allah dan yang dikafirkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita Ahlussunnah, kita kalau dikafirkan orang pun kita nggak malas dengan, tidak membalas dengan balik mengkafirkan, karena mengkafirkan itu haknya Allah, bukan kita mangkel lalu kita kafir kamu. Nah, itu kan nafsu namanya. Nah, takfir itu hukum agama. Kita tidak boleh mengkafirkan sembarang orang. Hatta sampai orang yang mengkafirkan kita saja, kita pun tidak balik mengkafirkan, karena kafir sekali lagi hak Allah. Paling-paling kita nasihati jangan ngafirkan sembarangan. Ada hadis, kalau yang kamu kafirkan itu ternyata tidak begitu, balik ke kamu loh. Nah, kayak itu aja. Kan itu hadisnya. Siapa yang mengatakan kepada saudara, hei kafir, kalau betul ya nggak soal, tapi kalau tidak, kembali. Dia yang mengatakan itu yang jadi kafir. Jadi hati-hati kalau mengatakan kafir. Jadi kita nggak boleh begitu marah langsung dia mengkafirkan kita kafirkan. Oh bukan, kita bukan Khawarij ya, kita Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, sekedar untuk mengingatkan bahwa yang jelas-jelas takfiri, dan takfirinya ini mengkafirkan seluruh umat Islam, Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah semua yang meyakini Khulafa' Rasyidin yang 4. Imam pertama adalah Abu Bakar, imam kedua Umar, imam ketiga Utsman, imam nanti ada dibahas juga di sini. Imam ketiga Utsman, imam keempat Sayyidina Ali ya. Siapa yang mengingkari khususnya Abu Bakar, Umar, Utsman ya, dan itu yang dilakukan oleh orang Syiah ya, mereka menjadi kalau memang mengingkari Abu Bakar, Umar, Utsman, ya bisa mereka sendiri yang kufur, keluar dari sunnah. Tapi mereka sikapnya bagaimana? Setiap muslim yang mengakui Abu Bakar sebagai khalifatul Rasulillah, Umar sebagai Amirul Mukminin, Utsman Amirul Mukminin, baru kemudian Ali nomor 4 Amirul Mukminin. Kata orang Syiah, siapa yang begitu kafir. Maka disebut dengan istilah kelompok nawasib, biar sampean mengerti. Jadi Ahlussunnah yang mengimani Khulafa' Rasyidin yang 4 dengan urutan yang paling utama sama, nomor 1 paling baik Abu Bakar, nomor 2 Umar, nomor 3 Utsman, nomor 4 Ali, dan pemimpin yang sah nomor 1 Abu Bakar, nomor 2 Umar, nomor 3 Utsman, nomor 4 Ali. Ali dijadikan nomor 4 ya. Siapa yang meyakini demikian itu Ahlussunnah. Tapi bagi orang Syiah, siapa yang meyakini demikian disebut nawasib. Itu julukan diberikan sama orang Syiah. Orang Syiah menyebut nawasib, itu nawasib. Nawasib jamak dari kata nasib. Maksudnya apa? Orang yang mengumumkan perang kepada Ahlul Bait. Jadi ketika kita mengimani Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, bukan langsung mengatakan Ali seperti mereka, kita itu dianggap
ketika Ali dianggap sebagai Ahlul Bait itu kok nomor 4 bukan nomor 1, maka dianggap musuhi Ahlul Bait. Karena musuhi Ahlul Bait disebut nawasib. Karena nawasib maka ya disebut kita ini kaum takfiriyin. Mereka yang menuduh kita sebagai kaum takfirin, tapi mereka sendiri yang memvonis kita semua sebagai Ahlus Sunnah disebut nasib atau nawasib dan dianggap kafir. Perhatikan ini. Al-Bahrani Asy-Syi'i dalam kitab Mahasin Nafsaniyah menyebutkan nasib sunni. Nasib berarti sunni ya. Seorang nasib, seorang sunni. Nah, nasib adalah orang yang dijuluki sunni. Sunni itu nasib. Sunni Ahlus Sunnah, nasib nawasib gitu. Maka tidak ada perdebatan bahwa yang dimaksud dengan nasibah, kelompok nasibah adalah kelompok ahlut tasannun, Ahlus Sunnah. Itu kata Bahrani Asy-Syi'i. Baik. Lalu Al-Khu'i, pemimpin mereka dalam kitab Minhajus Shalihin misalnya, dia bilang la farqa bainal murtad wal kafir asli al harbi wal dhimmi al wal khariji al ghali wal ghali wan nasib. Tidak ada bedanya antara orang murtad, kafir asli, harbi, kafir dhimmi, kafir ini khawarij yang hulat, nasibi maksudnya sunni, Ahlus Sunnah ya. Bahkan bagi mereka Yahudi Nasrani itu lebih suci daripada nasibi. Khumaini dalam kitab Tahrirul Wasilah mengatakan selain Syiah, non Syiah itu selama mereka tidak menampakkan permusuhan dan kebenciannya kepada imam-imam Ahlul Bait yang mereka tidak meyakini keimamahannya, ya mereka suci. Tapi kalau nampak tidak sukanya kepada imam Ahlul Bait maupun kepada pengikutnya ya, maksudnya termasuk pengikutnya di situ, maka ya sama dengan nawasib lainnya. Lalu dalam kitabnya di halaman sebelumnya, adapun nawasib dan khawarij semoga dilaknat oleh Allah, keduanya najis tanpa ragu-ragu, najis, musyrik najis, kan? Kenapa najis? Karena musyrik. Innamal musyrikuna najasun, divonis najis sama orang Syiah. Bahkan semua yang tidak mengatakan imamnya itu 12 seperti 12 imam milik orang Syiah disebut kafir. Yusuf Al-Bahrani dalam Hadaik Nadhira mengatakan laita syi'ri ayu farqin baina kufrin billah wa rabbillah wa rasulih wa baina kufrin bil aimma alaihimussalam ma thubuti kaunil imama min usuliddin. Apa bedanya kafir kepada Allah, kafir kepada Rasul dengan kafir kepada para imam? Karena imamah itu termasuk rukun agama, pangkal agama, rukun agama. Al-Kasani dalam kitab Minhajul Hayat, siapa yang mengingkari satu saja keimamahan dari 12 imam, dia sama dengan mengingkari kenabian seluruh nabi, gitu kan? Mengingkari kenabian seluruh nabi. Wallah, luar biasa. Man jahada imamata ahadin minal a'immatil ithnai asyar fahuwa bimanzilati man jahada nubuwata jami'i al-anbiya. Dar Al-Majlisi dalam kitab Al-Anwar mengatakan bahwa menyebut lafaz syirik, kufur kepada orang yang tidak mengimani ya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dan para imam anaknya sebagai imam, tidak mengimani mereka sebagai imam, bahkan mengunggulkan yang lainnya seperti Abu Bakar, Umar ya, maka itu menunjukkan mereka yang disebut musyrik kafir itu berarti kekal di neraka selama-lamanya. Ini maksudnya seluruh Ahlus Sunnah ya. Terus terakhir jadi nawasib mana ini? Nawasib itu maksudnya Ahlus Sunnah ya. Halal darah mereka, kehormatan mereka, harta mereka ya, seperti kata Khumaini dalam Tahrirul Wasilah. Jadi yang paling kuat itu adalah membangsakan nasib nawasib Ahlus Sunnah ya, itu sama dengan kafir harbi.
dalam hal halal harta mereka. Harta mereka harus dihumus, ya, dibagi 1/5 itu ya. Bahkan boleh mengambil hartanya dimanapun ditemukan, ya, dengan cara apapun, dan dibayarkan kepada para imam itu humusnya. Taib, ya. Ini paling akhir di Biharul Anwar Al-Majlisi mengatakan di sebagian hadis Syiah, bahkan di banyak hadis Syiah, mereka itu ahlu tasannun, mereka ahlu sunnah itu fid dunya fi hukmil kuffar, di dunia sama dengan hukumnya orang kafir, ya. Lakin lamma alimallahu anaimatal jawri wa atba'ahum yastauluna ala syi'aw yutaluna bi mu'asyaratihim. Tapi karena ada fakta bahwa para imam-imam yang zalim, para pengikutnya itu sedang berkuasa menindas orang Syiah, ya mau terpaksa harus bermuamalah dengan mereka, ya, harus bermuamalah dengan mereka, ya, meskipun secara agama hukumnya sama dengan orang kafir, dan di akhirat kekal di neraka selama-lamanya, gitu kan. Jadi itulah kalau bermuamalah hanya taqiyah. Kalau di sini disebutkan, ya, oleh Yasir Habib itu bahwa ISIS. Jadi kalau ISIS itu adalah ISIS, Daesh, ISIS yang kemarin itu, ya, itu teroris takfiri, itu adalah bagian dari kenapa muncul itu efek dari orang kafir besar Abu Bakar Umar. Selagi ada masih cinta kepada Abu Bakar Umar, tidak diberangus, percuma kita memberangus ISIS. Kalau mau berangus ISIS, berangus dulu Abu Bakar Umar, biar tidak lahir ISIS baru, gitu. Jadi luar biasa pokoknya, ya. Nah, ini perlu kita sampaikan bahwa apa yang kita baca dengan apa yang di kehidupan nyata itu tersambung erat, ya. ستولد من جديد في زمن آخر ما دامت تتبع أولئك ما دام هنالك طائفة من المسلمين مخدوعين ويتبعون هؤلاء الأئمة القادة إلى النار سيتأثرون بمنهجهم ويبدأون طريق الإجرام من جديد. Jadi selama ada umat Islam yang mengikuti para imam zalim, ya, seperti Abu Bakar Umar itu, ya, terus muncul teroris. Teroris itu adalah pengikut Abu Bakar Umar, itu kan. Baik, jemaah rahmatullah, demikian ngaji pada malam hari ini selesai. Semoga jadi ilmu manfaat dan iman yang benar dan kuat. Allahumma amin. Insya Allah nanti pertemuan akan datang kita akan membahas tentang sahabat. Nah, setelah itu akan bicara tentang sholat, jihad, haji bersama para pemimpin zalim. Itu kedua. Lalu tentang menjamak qashar sholat puasa dalam safar. Lalu keempat adalah mengikuti ijma' salafus saleh. Ya, kita sekitar insya Allah, ya, 4 kali lagi pertemuan insya Allah ta'ala akan khatam, dan nanti kita berikan ijazahnya. Demikian. Ada yang ditanyakan sebelum kita tutup? Kalau ada yang bertanya, batanatan ya. Alhamdulillah, mari kita tutup bersama-sama dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.